Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nini. Hari ini kita belajar agama. Nah, anak-anak, sebelum pertemuan kita mulai, kita berdoa lebih dahulu ya. Yuk, siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa mohon kepada Tuhan supaya kita diperlancar dalam pembelajaran hari ini. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang makasih, karena besar kasih-Mu kepada kami, Engkau mengorbankan putramu di kayu salib, yang darahnya menjadi tanda pengampunan dosa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, hari ini Ibu memberikan materi tentang Yesus sengsara, wafat dan bangkit dengan mulia. Namun, Ibu hari ini akan memberikan penjelasan tentang arti rela berkorban dan cerita singkat sengsara dan wafat Yesus. Yuk, kita mulai. Kalian mendengarkannya. Penjelasan Ibu Nini dan cerita Ibu Nini ya. Arti rela berkorban. Dengan ikhlas mengorbankan kepentingan, kebahagiaan, serta keinginan, bahkan harta benda demi tugas atau kesejahteraan orang lain. Yesus adalah teladan utama dalam memperlihatkan semangat berkorban. Seperti Yesus rela berkorban untuk menyelamatkan manusia. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, sekarang dengarkan cerita kisah sengsara dan wafat Yesus ya. Yuk. Kisah sengsara dan wafat Yesus berawal dari Taman Getsemani. Di sana Yesus sedang berdoa, yang kemudian dikhianati oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot dengan cara diciumnya. Kita memulai perjalanan sengsara Yesus ya. Nah, pemberhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus mula-mula dibawa ke pengadilan agama. Keesokan harinya, Yesus dibawa ke Pilatus untuk diadili. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Atas desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, kemudian Pilatus menjatuhkan hukuman mati dan Pilatus menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Pemberhentian kedua, Yesus memanggul salib. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah Yesus diolok-olok dan dimahkotai duri, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Pemberhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Perjalanan Yesus yang semakin jauh meninggalkan kota, darah yang bercucuran dari luka-lukanya, penat, dan badan Yesus mulai lemah, maka Yesus terjatuh untuk pertama kalinya. Pemberhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Para murid Yesus pada lari ketakutan, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Dalam perjalanan sengsaranya, Maria ibunya yang tetap setia menemani, menderita bersama Yesus. Pemberhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Yesus sangat letih
sedangkan perjalanan masih sangat jauh. Para serdadu memaksa Simon dari Kirene yang baru pulang dari luar kota untuk membantu memanggul salib mengikuti Yesus. Pemberhentian ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Wajah Yesus yang kotor oleh darah, keringat dan debu, semarak dan ketampanan wajah Yesus terasa sirna, sehingga begitu buruk rupanya sampai tidak seperti manusia lagi. Orang-orang tidak tertarik untuk memandangnya. Tetapi Veronika simpati terhadap Yesus. Veronika maju lalu mengusap wajah Yesus, dan Veronika mendapatkan gambar wajah Yesus. Pemberhentian ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah bersih, tetapi salib yang dipanggulnya terasa semakin berat. Maka kedua kalinya Yesus jatuh. Dengan tabah dan teguh hati, Yesus bangun, diangkatnya salib berat itu dan meneruskan perjalanannya tanpa mengeluh. Pemberhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangis. Waktu Yesus menapakkan jalin salibnya menuju Golgota, banyak orang-orang mengikuti dia. Di antaranya, para wanita-wanita menangisi dan meratapi Yesus. Yesus berpaling dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Anak-anak, di sini Yesus memberi teladan kepada kita. Kita diharapkan menghibur orang lain meskipun kita sedang menderita. Pemberhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Yesus jatuh dan terpelanting di tanah yang berbatu-batu, dan darahnya kembali ngucur dari luka-lukanya. Yesus berusaha bangkit kembali untuk menyelesaikan perjalanannya menuju puncak Golgota. Karena cintanya kepada manusia dan taatnya kepada Bapanya yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Anak-anak, beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa atau menjatuhkan orang lain ke dalam dosa. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak berputus asa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa dan kita harus bangun lagi. Pemberhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Setelah sampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Dibagi menjadi 4 dan jubahnya diundi. Pemberhentian ke-11, Yesus disalibkan. Setelah sampai di tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Pemberhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Hari sudah kira-kira pukul 12. Kegelapan menyelimuti darah itu sampai pukul 3. Matahari tidak bersinar. Tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Lalu Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kepala pasukan dan para prajurit yang menunggu Yesus merasa takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian, dan mereka berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Pemberhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibu Yesus, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Karena hari itu sudah malam, Yusuf Arimatea itu orang yang telah menjadi murid Yesus
meminta jenazah Yesus dari Pilatus. Kemudian Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Pemberhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Di dekat Yesus disalib ada kubur kosong yang belum dipakai. Kemudian para murid Yesus mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya serta membaluri dengan rempah-rempah. Dan kemudian Yesus dimakamkan di situ. Nah anak-anak, inilah tadi secara singkat kisah sengsara dan wafat Yesus. Sebelum pertemuan kita tutup, kita berdoa dulu ya, ucapkan syukur pada Tuhan ya. Yuk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang makasih, terima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami mendengarkan cerita sengsara dan wafat-Mu. Semoga kami dapat mencontoh dan meneladani hidup-Mu. Ya Tuhan, walau sangat kecil. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.